Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri. Dan kami mau terus jalani hari-hari kami bersamamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang menjaga kami, melindungi, menyertai, memberkati hidup kami. Dengan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tanpa bisa ingat kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan baik benar telah bersama seperti
Yang sepanjang hidupku. Saya katakan Bapa kau sebaik Bapa engkau sungguh baik, kasih Tuhan melimpah di hidupku. Bapa, ya, ku berterima kasih berkat hari ini yang kau sediakan bagiku. Dan sungguh yang hari yang hanya bisa kasih selalu baru dan tak pernah selalu baru dan tak pernah bersama setia di sepanjang hidup. Bersama setiamu, bersama setiamu, bersama setiamu, di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, di sepanjang hidup kami. Besar kasih setiamu, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu.
Kami menyembah, kami menyembah, memuji, meninggikan namamu, memuliakan Tuhan. Ya Allah, ya Allah, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Besar setiamu dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau limpahkan bagi kami di sepanjang hari-hari kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami.
Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Hanya kepadamu saja kami berserah, sebab kami aman di dalam, sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakan. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan.
Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ya Allah Bapa. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Terpujilah namamu ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hati kami percaya, sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam, kami aman di dalam diri. Kami tenang di dekat-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Haleluya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup
Keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya rasa tenang. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Akan berjuang, kaulah perlindungan keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Bersamamu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah roh kita dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, dan biarlah kami terus tinggal bersamamu, sebab Engkau Allah Immanuel yang akan selalu beserta dengan kami, yang selalu ada bersama. Untuk kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam, menikmati dekapan kasih setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan setia.
Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sehat, kuat, dan kita boleh terus menikmati kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kita percaya sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, seperti hari-hari yang lalu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, dengan judul perikop, doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, ini sebuah ungkapan Mazmur Daud yang tentu sekali lagi di dalam setiap tulisan-tulisan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Daud di dalam Mazmur, ada beberapa pasal yang mungkin dengan jelas kita bisa tahu kisahnya itu berkaitan dengan kisah yang mana, tetapi ada juga yang berbicara tentang sebuah rangkaian perjalanan hidup yang dia alami. Nah, kalau hari ini dengan judul perikop doa mohon ampun dan perlindungan, ya tentu seperti apa yang Daud ungkapkan di dalam ayat-ayat di dalam Mazmur 25, hal yang pertama yang kita bisa belajar, tidak ada manusia yang sempurna.
Tentu apalagi dalam konteks perjanjian lama pada waktu itu ketika karya salib belum ada. Artinya setiap manusia yang memang diukur berdasarkan apa yang mereka buat. Ketika mereka melakukan hal yang benar, ya mereka akan mendapatkan reward-nya. Dan ketika mereka melakukan dosa, ya mereka akan mendapatkan hukumannya. Dan tentu bicara tentang apa yang diungkapkan oleh Daud tentang pengampunan yang dia mohonkan kepada Tuhan, kita tahu seorang Daud yang berkenan kepada Tuhan pun, dia juga bukan seorang yang sempurna. Dia pernah melakukan sebuah dosa yang besar, seperti yang dia katakan di dalam pasal ini. Dan tentu itu sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana Daud jatuh dalam perzinahan, menghamili istri orang, bahkan kemudian berusaha menutupinya dengan pembunuhan berencana. Dan tentu kita tahu itu bukan dosa yang sekedar, tapi itu menjadi sebuah dosa yang besar. Tetapi kita juga tahu akhir daripada kisah itu. Bagaimana ketika Nabi Nathan menegur Daud, maka Daud bersegera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Daud dari ayat-ayat dalam pasal ini. Seperti di ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Ya, ada kemungkinan Mazmur ini ditulis ketika dia sudah berusia tua, tapi tentu terkadang dalam hidup kita, seperti yang kita tahu, kita kan nggak akan pernah lupa semua peristiwa kejadian dalam hidup kita, apalagi kalau itu peristiwa besar. Tetapi tentu yang perlu kita belajar adalah jangan sampai iblis mengintimidasi kita dengan terus mengingat-ingat dosa kita, sehingga akhirnya kita semakin menjauh dari Tuhan. Terlebih lagi seperti saya katakan, kita yang ada di dalam perjanjian baru, kita tidak lagi hidup di bawah penghakiman, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di dalam kasih karunia, di mana Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan tentu iblis akan terus mengingatkan kita, bahkan mengintimidasi kita dengan setiap perbuatan dosa kita. Tapi biarlah kita juga belajar dari Daud dengan sebuah kepercayaan, sekali lagi, apalagi dalam konteks perjanjian baru, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, dia tidak mengingat-ingat salah dan dosa kita. Karena seperti nanti di pasal-pasal lainnya, Daud menaikkan mazmurnya seperti sebuah lagu yang juga digubah dari mazmur itu. Sejauh timur dari barat, Tuhan melupakan dosa kita. Sedalam tubir laut, Tuhan melemparkan setiap pelanggaran kita dan gak diingat-ingat lagi. Jadi, yang pertama yang saya katakan, tidak ada manusia yang sempurna, iya. Daging itu lemah, walaupun roh penurut. Tetapi hal yang harus kita belajar dari Daud, jangan kita terkungkung terus, terpenjara terus di dalam dosa, karena Yesus sudah memenangkan kita. Dan kalaupun kita sekarang adalah orang benar, karena kita dibenarkan oleh Allah, kita orang kudus karena dikuduskan dengan darah Yesus, harusnya sekali lagi, mari biarlah fokus kita adalah hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Dan kalaupun iblis berusaha
mengintimidasi kita dengan mengingatkan kembali dosa-dosa masa lalu kita. Jangan sampai kita terintimidasi, tapi seperti Daud berkata, biarlah Tuhan mengingat kita karena kasih setianya. Jadi Tuhan mengingat kita bukan karena dosa dan kesalahan kita, tapi karena kasih setianya. Kemarin saya beri nasihat kepada Cece saya, karena dia buat sebuah status, dalam artian dia menolong orang, tapi justru akhirnya dia mungkin disalahkan, dia dirugikan, dan dia ngomong, ternyata susah berbuat baik. Saya bilang, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena engkau berbuat baik, ya karena memang engkau baik. Bukan karena takut orang ngomong engkau nggak baik. Jadi artinya Bapak Ibu, seperti apa yang tadi saya katakan, Tuhan itu mengingat kita bukan karena dosa-dosa kita. Iblis yang akan terus mengingatkan dosa kita. Tapi Tuhan mengingat kita bukan karena dosa-dosa kita yang Tuhan ingat. Sekali lagi, Ibrani katakan Tuhan tuh nggak ingat-ingat dosa dan salah. Tapi Tuhan mengingat kita itu karena kasih setianya seperti Daud katakan. Nah, tapi masalahnya kan seringkali justru manusia mengingat orang lain itu biasanya karena kesalahannya. Makanya ada istilah setitik nila merusak susu sebelanga. Tapi biarlah seperti Bapak kita adalah Bapak yang baik. Seperti kemarin saya juga ngomong sama Cece saya. Sekali lagi ya kita berbuat baik. Bukan karena kita takut dicap orang kita nggak baik. Tapi kita berbuat baik ya karena kita baik. Karena DNA Bapak kita, Bapak Surgawi itu baik. Jadi kalaupun waktu kita berbuat baik, itu karena sebuah sifat alamiah kita. Masalah respon orang, masalah akhirnya tindakan orang atas kebaikan kita itu salah, yaitu bagian dia. Bagian kita adalah tetap melakukan hal yang baik. Seperti Tuhan yang tetap baik dan ingat kita karena kasih setianya, bukan dosa kita. Jadi artinya, hal yang kedua, mari, walaupun kita mengingat orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan karena kesalahan dan dosa mereka. Karena walaupun sekali lagi ada begitu banyak manusia secara umum pada umumnya akan mudah mengingat orang lain itu kalau dosanya. Kebaikan akan susah untuk diingat orang. Tapi saya percaya di antara kita, setiap kita akan dengan mudah mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang orang-orang pernah lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan mengingat orang karena kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita. Makanya di Camp Pria ada satu sesi dengan judul Ada Celah di Daun Pintu. Di sesi itu ada dua hal penting yang diajarkan, yaitu mengampuni dan diampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita juga sudah pernah diampuni. Kenapa kita diampuni? Karena kita butuh diampuni. Jadi sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita bisa saja sampai hari ini kadang masih bisa berbuat salah. Bahkan mungkin hanya sekedar dianggap salah. Ya sudah. Berkali-kali saya katakan kalau kita salah ya minta maaf. Bahkan ketika kita dianggap salah ya minta maaf, rendah hati, selesai. Dan terus jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Karena seperti kita juga nggak mau kalau salah kita diingat-ingat. Kan pada dasarnya kan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kesalahan kita diungkit lagi sama orang, rasanya aduh, nggak enak kan? Nah, ketika orang mengingat-ingat salah kita nggak enak, iya. Makanya Yesus juga pernah katakan gini,
Apa yang kau mau orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu. Kalau kita nggak mau orang mengingat-ingat salah kita, ya kerjaan kita jangan ngingetin salah orang terus. Bahkan seperti yang saya pernah katakan, ayat itu bermakna seperti ini. Kalau engkau mau apa yang orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu. Itu kan kita mau, baru kita mau. Belum tentu orang itu lakukan kepada kita. Contoh, saya mau orang sabar kepada saya. Walaupun belum tentu orang sabar kepada saya, tapi saya mau orang sabar. Nah, berarti ketika saya mau orang sabar kepada saya, ya saya harus sabar kepada orang. Walaupun orang itu nggak sabar dengan saya. Karena kan ayat itu katakan dengan jelas, apa yang engkau mau orang perbuat kepadamu, itu kan kemauan kita. Belum tentu orang itu lakukan. Tapi apa yang engkau orang mau perbuat bagimu, perbuatlah itu. Jadi seperti kita mau orang itu berbuat baik pada kita, ya kita berbuat baik. Seperti kita nggak mau orang mengingat salah dosa kita, ya jangan ingat salah dosa orang. Terlepas orang itu akhirnya mengingat dosa kita, terlepas akhirnya orang itu nggak sabar dengan kita, itu urusan orang. Tapi apa yang kita mau orang perbuat bagi kita, itu yang harusnya kita lakukan. Jadi sama seperti apa yang Daud sampaikan di sepanjang pasal ini, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengingat-ingat dosa. Dan kita tahu memang Tuhan kita nggak akan pernah mengingat-ingat salah dan dosa kita. Dia penuh kasih setia. Kalau kita baca di ayat-ayat ini katakan Tuhan itu baik, dia membimbing orang yang takut akan dia, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Nah, hal-hal seperti itulah yang harusnya kita ingat dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mengingat dosa dan salah kita. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu perlindungan bagi kita. Jadi mari sepanjang hari ini kita berjalan, jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis yang akan terus mengingatkan dosa dan salah kita, tapi berjalanlah dengan iman bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam hidup kita. Teruslah berlindung dan berpaut kepadanya dan nikmati kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sudah dibuktikan sampai hari ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dan hadir bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bisa juga menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan kami untuk kami melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik kepada kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang telah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apapun kesalahan dan permasalahan, apapun kesusahan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami kalau kami harus selalu melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Terutama kepada keluarga kami, kepada orang-orang dekat kami, teman-teman kami, dan juga kepada orang lain ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini juga ya Bapak, buat kebenaran firman-Mu, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan. Biar Tuhan terus berkati Pak Heri, berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih, berkati juga keluarga kami masing-masing yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Tuhan juga senantiasa memberkati ya Bapak. Biarlah setiap keluarga kami terus bertumbuh dan sungguh-sungguh bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan juga keluarga kami selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus terus berkati apapun yang kami kerjakan, usaha pekerjaan kami, Tuhan senantiasa memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik dan juga memberikan perekonomian yang lebih baik,
keamanan yang terbaik juga atas bangsa ini. Dan juga pemerintahan yang ada saat ini, Tuhan juga terus berkati. Terus taruh hikmat-Mu Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan yang ada ke bawah kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami tidak lagi hidup di dalam intimidasi iblis akan dosa-dosa masa lalu kami. Karena kami percaya kami sudah ditebus, kami sudah dikuduskan, kami sudah dibenarkan. Dan biarlah kami menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menjadi orang kudus yang terus hidup dalam kekudusan. Roh Kudus memimpin kami, menuntun langkah kami, sehingga kami berlaku benar dan kudus, dan itu menyenangkan hati-Mu. Di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, di dalam setiap hal yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, melekat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih, dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.